Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Fikriyah, NIM 21082202037, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A, semester 2, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Yang terhormat kepada Bapak Fairuz Ainun Naim selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang Sa'ad Az-Zar'i dan istishab. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang sudah dijelaskan dari Bapak tadi. Sa'ad Az-Zar'i, Sa'azun yang artinya mengunci dan Az-Zar'i pengantar atau media untuk mencapai tujuan atau maksud. Sedangkan menurut usuluyin, mencegah terjadinya segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang, maka sesuatu tersebut dianggapnya dilarang. Mencakup segala hal yang berpotensi menyebabkan sesuatu itu dilarang. Macam-macam Az-Zar'i yaitu ada 4. Zar'i yang bisa mendatangkan kerusakan secara pasti, contohnya orang yang membangun sumur di balik pintu yang gelap. Yang kedua ada Az-Zar'i yang sifatnya jarang mendatangkan kerusakan, contohnya membeli makan secara umum itu tidak membahayakan, contohnya itu ya. Yang ketiga ada Az-Zar'i yang mendatangkan secara masif, contohnya jual beli senjata seperti kayak pisau, golok, dan alat senjata sebagainya. Yang keempat ada Az-Zar'i yang berpotensi mendatangkan kerusakan secara masif, contohnya jual beli kredit atau riba. Riba itu tersebut tidak boleh dilakukan ya. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, Sa'ad Az-Zar'i bisa dijadikan hujah berdalil dengan Al-Quran. Dan menurut ulama Syafi'iyah hanya beberapa hal saja dalam tersebut. Istishab yang artinya mencari teman atau persamaan. Sedangkan menurut usuluyin, tidak hukum tentang tetap atau tidaknya suatu perkara di masa sekarang yang berdasarkan tidak masanya lampau karena tidak adanya dalil yang mengubah hukum tersebut. Kaidah-kaidah istishab macam-macamnya itu. Kaidah istishab ada yang istishab al-ibadah al-asaliyah. Pada prinsipnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi semisal makan atau minum itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan makan atau minum tersebut. Yang kedua ada al-baro'ah asaliyah. Yang ketiga ada istishab al-hukumiyah yang didasarkan hukum. Contohnya seperti orang yang sudah melakukan pernikahan atau ijab qabul, kemudian niat untuk bercerai, maka harus ada buktinya gitu. Yang keempat ada istishab al-wasfi, istishab yang didasarkan sifat yang ada atau yang diketahui. Contohnya air yang suci, itu dianggapnya suci kalau misal enggak ada hubungan sama najisnya. Yang setuju seperti Hanafiyah, istishab bisa dijadikan hujah. Ulama berpendapat istishab boleh digunakan ketika tidak ditemukan dalilnya. Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, Syiah dan istishab bisa dijadikan hujah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.